berada di dalam hadirat-Mu, lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu, ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur, berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu, lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu, ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur, berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur, berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur, berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur, berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur, berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan
ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing tentang pengharapan di dalam Tuhan. Sebetulnya ada banyak hal yang saya ingin bagikan kepada kita gitu ya. Saya akhirnya putuskan untuk bagikan satu-satu topik gitu ya. Karena kadang-kadang saya rasa kalau terlalu padat sebuah sharing, saya khawatir tidak ditangkap secara maksimal gitu ya. Makanya saya pikir ada kalanya saya akan membagikan sharing satu dua tema saja gitu ya, dan tidak terlalu panjang. Yang penting ditangkap, dipahami dan dihidupi gitu ya. Memang ada baiknya diberikan sharing yang padat, tetapi karena daya tangkap kita dan kapasitas rohani kita berbeda gitu ya, maka saya berpikir ada baiknya juga kalau ke depan kadang-kadang saya hanya berikan satu tema atau dua tema dalam sebuah sharing, tetapi lebih jelas, lebih fokus, dan yang penting bisa dipahami, ditangkap dan dihidupi pesannya gitu ya. Nah, 2 Timotius ini ayat pasal 1 dan 2 itu saya baca beberapa hari yang lalu ketika saya nggak bisa tidur gitu ya. Saya pikir saya akan baca Alkitab saja gitu ya. Memang pembacaan Alkitab yang saya sedang fokus saat ini adalah di kitab Mazmur gitu. Tapi rasanya karena udah terlalu lama berada di perjanjian lama gitu ya, jadi pengen mencicipi perjanjian baru gitu. Nah, saya baca surat Paulus kepada anak rohaninya itu Timotius gitu ya. Ada banyak hal yang membuat saya terkesan di dalam surat ini. Namanya juga surat ya. Jadi surat ya, kalau zaman sekarang itu seperti pesan WA gitu ya, yang panjang, yang ditulis. Dan kesan kedekatan batin antara Paulus dengan Timotius gitu ya. Dia terkenang, dia tulis dalam surat itu bagaimana Paulus terkenang akan Timotius yang
yang sangat dikasihinya terkenang atas air mata Timotius ketika perpisahan mereka. Sorry. Nah, demikian juga memang yang menulis surat ini adalah Paulus, berarti dari surat itu juga kan kita bisa menyimpulkan ada kedekatan batin juga, rasa kehilangan dari Timotius terhadap Paulus ketika Paulus hendak meneruskan pelayanannya gitu kan ya. Ada kedekatan batin, dan sebetulnya hal seperti ini uh, bukan sesuatu yang asing bagi saya. Makanya kenapa? Karena dari kesaksian dari dulu pelayanan ini ada hal yang sama saya dapatkan dari beberapa orang yang memang betul-betul eh, sahabat yang dilayani gitu ya, sahabat yang benar-benar dilayani, yang paham tentang paham mengerti tentang eh, seorang sosok guru rohani dalam hidupnya. Itu saya bisa merasakan kedekatan batin dengan dirinya. Berbeda dengan orang yang saya layani yang memang hatinya gak murni, hatinya gak tulus, tidak memiliki kesungguhan yang sama dengan diri saya gitu ya, gak memiliki cinta Tuhan yang sama gitu ya. Itu agak agak jauh agak jauh uh, rasa kedekatan batinnya gitu. Tapi kalau punya kesungguhan yang sama, punya cinta cinta yang sama sama Tuhan, uh, punya kemurnian hati gitu ya, yang benar-benar serius, itu pasti ada kedekatan batin walaupun gak sering komunikasi gitu ya. Ada kedekatan batin gitu. Berbeda dengan yang tadi saya bilang ya, memang hatinya uh, kualitas hatinya beda, itu nggak bakalan bisa menyatu gitu ya. Nah, uh, sebuah kedekatan batin antara seorang Paulus dengan Timotius, demikian juga Timotius dengan Paulus yang merasa kehilangan ketika Paulus harus meninggalkan dirinya gitu ya. Lalu akhirnya kemudian uh, uh, kasih yang terbesar menurut saya ya, perhatian dan juga pemberian yang terbaik bagi orang lain yang kita kasih adalah doa, doa yang tulus, doa yang murni, selalu ingat dalam doa-doa gitu ya. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Dia tulis dalam suratnya kalau dia selalu mendoakan Timotius siang dan malam. Kalau siang dan malam itu kan kalau pemahaman saya ya, sebuah istilah sama seperti ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, pada awalnya terjadilah siang malam, itu kan uh, siang ya mungkin hitungannya ya matahari bersinar gitu ya, malam ya matahari tenggelam gitu. Artinya bahwa Paulus ini berdoa pagi siang malam, sebuah sebuah uh, persekutuan yang erat dengan Tuhan, yang juga sama dengan Daud gitu ya. Dan dia bawa orang-orang yang layaninya dan yang terdekat di hatinya adalah Timotius dalam doa-doanya. Karena itulah pemberian yang terbaik, dan saya lakukan itu kepada orang-orang yang saya layani. Makanya kan saya katakan bahwa saya bisa tahu hati seseorang, karena kalau udah deket seperti ini, terlebih yang saya layani gitu ya, didoakan sungguh-sungguh, itu bisa rasa kedekatan batinnya dengan diri saya, termasuk kualitas hatinya dengan Tuhan gitu. Nah, jadi sangat menikmati surat-surat Paulus ini. Uh, Banyak belajar, walaupun kelihatannya tulisannya ringan, tapi ada pesan-pesan berharga yang kita dapat gitu ya. Bagaimana konsistensinya dalam berdoa, bagaimana dia punya hati terhadap orang yang dilayaninya, bagaimana orang yang dilayaninya terhadap dirinya gitu ya, sebuah kedekatan batin. Dan uh, kalau nanti di dalam kekekalan, ya saya percaya Paulus dan Timotius bersama dengan Tuhan gitu ya.
di dalam kerajaannya. Mereka akan menikmati kebersamaan dan kedekatan batin itu dalam kekekalan, dan itu sungguh luar biasa. Bahkan terdapat kedekatan yang bahkan melebihi saudara saudara kandung gitu ya, karena saudara kandung juga kalau nggak benar-benar hatinya eh, hatinya sama gitu ya, juga terdapat jarak yang jauh gitu. Jadi sebetulnya sebuah hubungan yang indah yang dibangun secara kerohanian, sebuah keluarga rohani yang indah yang juga kita bangun di dalam pelayanan ini sebetulnya. Kalau eh, kalau 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 orang yang dilayani itu sungguh-sungguh gitu ya, karena kalau kalau seorang pelayan ya kayak Paulus, dia kan memang sungguh-sungguh melayani. Nah, tinggal kemudian bagaimana respons orang yang dilayaninya. Kalau punya hati yang sama, itu pasti ada terjadi kedekatan batin, dan itu nanti akan dihidupi di dalam kekekalan gitu. Apa yang kita bangunkan itu juga yang kita rasakan, ada kedekatan batin, ada timbul rasa peduli satu sama lain gitu kan, ketika mendoakan pergumulannya, kemudian eh, bahkan kebutuhannya kalau pelayanan bisa lakukan gitu kan. Jadi kedekatan itu walaupun eh, tidak ada hubungan darah, bahkan kita sama sekali mayoritas belum pernah ketemu, inilah namanya kedekatan batin yang dibangun oleh kasih Kristus, kedekatan rohani gitu. Wow, sangat luar biasa kalau masuk dalam cerita itu, masuk dalam kehidupan mereka. Kedekatan yang bahkan Paulus sama Timotius kan tadinya nggak saling kenal gitu ya. Nah, kita juga seperti itu. Dan itu adalah sebuah apa ya, pencapaian dan juga warisan yang kita akan pertahankan sampai kepada kekekalan gitu. Jadi saya sebetulnya kalau kalau mencicipi rasanya manisnya hubungan Paulus dengan Timotius, saya juga punya kerinduan. Saya punya keluarga-keluarga rohani, saudara-saudara rohani yang semakin bertambah, yang dekat, bahkan semakin dekat dari hari ke hari. Dan itu tadi saya katakan bahwa yang berkali-kali saya katakan itu timbul kalau punya 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 uh, unsur yang sama, atau punya uh, hati yang sama gitu, punya unsur yang sama, punya punya perasaan yang sama tentang Tuhan. Kalau sama-sama mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, itu pasti otomatis terjadi peleburan gitu ya. Memiliki kemurnian hati, memiliki hati yang mau diubahkan gitu ya. Itu akan terbentuk gitu ya. Nah, eh, hari ini saya mau bagikan motivasi untuk kita dalam mengikut Tuhan gitu. Kemarin ketika di The Warrior saya bagikan uh, motivasi melayani gitu ya. Saya juga bagikan kepada kita supaya kita uh, sungguh-sungguh dan mengambil bagian dalam melayani, dan uh, melihat apa yang Tuhan sudah sediakan di depan. Saya sangat percaya 100%. Gak ragu bahwa sebuah kehidupan di Yerusalem baru adalah sebuah kehidupan yang nyata sama seperti di dunia ini. Saya tahu ada Tuhan yang bertata, ada Yesus, ada Roh Kudus, orang-orang kudus yang hidup benar, berkenan di hadapan Tuhan sudah bersama dengan Dia. Saya percaya sebuah kota suci gitu ya, kota kudus uh, yang ada di dunia lain, yaitu alam rohani. Dan saya jadikan itu motivasi yang kuat untuk saya uh, bertahan melakukan semuanya. Saya belum lama ini baca sebuah kesaksian uh, uh, yang menekankan bahwa kita itu harus betul-betul memaksakan diri untuk berdoa. Dan berdoa itu sebuah keharusan untuk kita bisa bertahan dalam mengikut Tuhan.
supaya kita bisa mempertahankan ketaatan, kesucian hidup kita, api kita itu harus di recharge dengan berdoa. Dan si jahat berusaha keras untuk menghalangi kita untuk berdoa karena dia tahu kuasa dari berdoa itu seperti apa. Nah, saya alami itu bahkan belakangan ini gitu. Sampai saya putuskan untuk berdoa dalam bahasa roh hampir 1 jam 45 menit, bagaimana perjuangannya berkomat-kamit berbahasa roh gitu ya. Tapi kan saya sudah mengerti dengan betul bahwa siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh itu juga berkata-kata langsung kepada Tuhan, bahkan itu doa yang sempurna, mengungkapkan keluhan yang saya tidak bisa bahasakan dengan akal budi gitu. Tapi kemudian saya dapatkan kemenangan baru, kekuatan yang baru gitu ya. Nah, ini adalah salah satu perjuangan yang kita harus lakukan. Di ayat firman Tuhan yang saya tulis pada Capas dikatakan bahwa kita harus memiliki ketekunan. Kita harus bertekun uh, dalam melakukan semuanya, bertekun dalam mengikut Tuhan, hidup dalam ketaatan, menjaga kekudusan hidup, melakukan semua yang Tuhan kehendaki. Lalu kemudian gak boleh me, me, mempersoalkan hal-hal urusan kehidupan melebihi daripada perkara yang di atas. Dan memang harganya mahal gitu. Harganya tidak sembarangan, tapi apa yang kemudian kita dapatkan juga tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Nah, tadi kan saya katakan saya selalu tahu, saya sadar sekali bahwa ada mahkota kebenaran yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan yang baru nanti. Dan kalau kita mau mendapatkan itu, mahkota udah disiapkan oleh Tuhan. Mahkota kebenaran, kalau kita hidup mempertahankan hidup benar gitu ya, udah disiapkan untuk kita semuanya. Dan untuk kita bisa dapatkan itu, kita harus bertanding menurut peraturan olahraga. Untuk kita mendapatkan mahkota itu, kita harus menjalankan kehidupan kita seturut aturan firman Tuhan. Dan Paulus juga motivasi Timotius untuk melayani gitu ya. Dikatakan seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, artinya apa? Dia juga motivasi Timotius selain tentang mahkota, tapi dikatakan upah. Kalau kita kerja keras untuk melakukan semuanya, kita berjuang untuk melakukan semuanya, menjalankan hidup kita seturut dengan kehendak Allah, ada upah, itu maksudnya. Ada di dalam setiap kerja keras itu ada reward yang pantas yang Tuhan sediakan bagi kita gitu ya. Dan kalau kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Nah, di sini saya mau katakan kepada kita, yang saya janjikan kepada the warrior gitu ya. Kalau ini kan suratnya kepada surat Paulus pada Timotius. Nah, saya sangat percaya bahwa akan ada privilege untuk mereka yang berkomitmen untuk mereka yang memberi diri melayani Tuhan. Ketika kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam uh, 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 menjalankan kehidupan kita seturut dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan sediakan mahkota kepada kita. Dikatakan di 2 Timotius 4 ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua, ya, semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita yang tetap merindukan kedatangan Tuhan yang sekarang ada di surga, akan diberikan mahkota kebenaran. Nah, tapi khusus untuk Paulus dikatakan bukan untuk semua kan. Kalau di 2 Timotius 4 ayat 8 ada mahkota kebenaran untuk kita yang hidup dalam kebenaran. Kepada semua orang merindukan Tuhan. Untuk Paulus dikatakan 2 Timotius 2 ayat 12, jika kita bertekun kita pun akan ikut memerintah dengan Dia.
Ini yang saya pahami sebagai privilege, sebagai sebagai keistimewaan kepada orang yang melayani Tuhan. Coba bayangkan betapa betapa uh, betapa uh, uh, prestisnya, betapa istimewanya, betapa uh, betapa punya gengsi gitu ya, martabat para pejabat yang berada di lingkungan pemerintahan dimanapun kita berada. Coba bayangkan diri kita berada di dalam lingkungan pemerintahan di mana kita berada. Coba bayangkan kita adalah salah seorang pejabatnya. Selain punya fasilitas, kemudian juga punya privilege memerintah, ikut mengambil bagian dalam pemerintahan. Dan orang-orang yang akan memerintahkan sama seperti seorang presiden atau raja misalnya. Kalau ada hal yang penting, maka mereka akan adalah orang-orang yang diundang ke dalam istana. Itu ada dalam pemerintahan rohani nanti, pemerintahan surgawi. Itu sesuatu yang akan membuat kita bangga dan istimewa. Itu yang didapatkan oleh orang-orang yang selama hidupnya melayani Tuhan. Makanya saya katakan kepada the warrior, sungguh-sungguh dalam melayani, sungguh-sungguh dalam melayani. Memang memang ketika kita berjerih lelah gitu ya, memang itu akan tidak mengenakan bagi daging kita. Tapi selalu motivasi diri kita untuk berkata, setiap apapun yang saya perbuat hari ini, itu langsung, itu setiap pelayanan kita yang kita lakukan di bumi dengan segenap hati, dengan tulus untuk Tuhan yang sudah mati untuk kita, yang mengasihi kita, itu akan naik ke surga, terkumpul di surga, dan nanti pada akhirnya kita akan menerima untuk mereka yang melayani adalah mahkota kemuliaan, dan jerih lelah kita itu akan menjadi pertimbangan bagi Tuhan untuk kita ikut memerintah bersama dengan Dia. Kita juga tahu, anak kecil pun bahkan tahu, mereka yang santai-santai, yang ongkang-ongkang kaki, yang lipat tangan, yang bermalas-malasan, yang yang tidak lakukan apa-apa, itu kan tidak adil rasanya kalau Tuhan juga memperlakukan mereka dengan mereka yang berjerih lelah, yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Hanya mereka yang melayani Tuhan, yang punya, yang saya pahami ya, punya hak untuk ikut memerintah bersama dengan Tuhan. Kalau kita tekun menantikan Dia dan merindukan Dia hidup dalam kebenaran, kita akan dapatkan mahkota kebenaran. Tapi mahkota yang lain, mahkota kemuliaan, itu hanya istimewa kepada mereka yang melayani. Memang apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, kita dapatkan upah. Tapi kan berbeda dengan pelayanan jiwa-jiwa, memberitakan firman. Itu ada mahkotanya sendiri, itu yang saya pahami sejauh ini. Dan mereka yang punya kapasitas untuk memimpin orang, punya kapasitas untuk mendoakan orang, sudah memenangkan jiwa, itu nanti di dalam kekekalan selama-lamanya akan memerintah bersama dengan Tuhan. Bukankah itu sesuatu yang menggairahkan sebetulnya? Makanya jangan malas dalam melayani Tuhan. Pakai waktu yang tersedia untuk membuat sebanyak mungkin alasan bagi Tuhan untuk Tuhan menempatkan kita di tempat yang terbaik. Pelayanan media sosial itu sangat berdampak. Kemarin saya perhatikan bagaimana jumlah play daripada reel kita. Itu tidak sukar bagi kita kalau kita bersama-sama melakukannya. Itu 1.000 sampai 10.000 play ke depannya. Makanya saya mau ajak kita untuk melayani Tuhan. Bukan cuma the warrior sebetulnya, tapi
juga all MTRC. Makanya kalau tim admin hubungi semuanya untuk berbagi, minimal di akun pribadi, minimal di grup-grup WA di mana kita berada. Saya hanya punya kerinduan supaya kita semuanya mendapatkan yang terbaik di dalam kekekalan nanti. Saya sudah katakan tadi, kalau orangnya malas-malasan, santai-santai, nggak mungkin dong. Di mana keadilan Tuhan kalau sama dengan mereka yang berjerih lelah. Ayo berjuang untuk mendapatkan yang terbaik di dalam kekekalan. Bahkan nanti kalau para sahabat sudah siap gitu ya. Nanti juga yang mengisi reel itu bukan cuma saya sendiri. Nanti di dalam reel berlatih untuk membuatkan kesaksian yang singkat. Misalnya setelah saya berada di dalam pelayanan ini, saya bertekun dalam baca firman Tuhan, saya bertekun berdoa, saya mulai merasakan kehidupan saya berbeda, saya semakin berubah gitu ya. Itu kan bisa dipadatkan dalam satu satu menit gitu ya. Jadi setiap orang itu nanti punya kesempatan beberapa kali untuk membuatkan reel gitu. Nanti pada sesi yang lain dia katakan bahwa dulu saya suka marah, saya gampang tersinggung. Setelah menjalankan kekristenan sekarang, saya berkomitmen untuk menjadi pelaku firman. Perlahan-lahan karakter saya itu diubahkan. Nah, itu kita akan bagikan. Nah, dibagikan kesaksian itu dan berpotensi diklik oleh banyak orang karena cuma 1 menit kan. Nah, itu yang saya katakan kepada The Warrior. Bayangkan kalau kita memberitakan Injil karena uh, dalam jumlah yang pendek gitu kan, karena kan yang kita jangkau adalah mereka yang belum terbiasa membaca firman, jadi harus disuapin, dikasih yang dikit-dikit dulu gitu kan ya. Nah, setiap hari kita memberitakan Injil kepada orang-orang minimal 1.000 menit. Bayangkan 1.000 menit karena 1.000 play kan sampai 10.000 play. Dan kita di dalam tim pendoa nanti saya akan buatkan pokok-pokok doa supaya video-video itu jatuh di dalam hati yang subur. Tuhan memberikan pertumbuhan di dalam hati mereka dan mereka diubahkan. Karena saya sudah katakan berkali-kali, mau ibadah di gereja yang besar, mau dilayani dengan musik yang lengkap, media yang bagus, hamba Tuhannya terkenal, punya khotbah yang bagus, itu tidak akan berdampak besar kalau kita nggak lakukan bagian kita. Sebaliknya justru dari kesaksian saya dan para sahabat, justru ketika kita punya kemandirian dalam membaca firman, merenungkannya, melakukannya, berdoa, berpuasa, itulah yang telah mengubahkan hati kita. Jadi pelayanan ini unik dan bertahan sampai masuk ke tahun ke-8. Itu semuanya karena apa? Karena orang-orang merasakan ada perubahan setelah menjalankan kekristenan yang sekarang gitu. Nah, itu yang kita rindukan dialami oleh banyak orang yang di luar sana. Karena itu pikirkan tentang apa yang Tuhan sediakan di depan, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan bagi kita yang melayani Dia. Nanti akan memerintah bersama dengan Dia. Ini kan surat Paulus pada Timotius, dan ini dikatakan kalau kita bertekun, ya memang firman Tuhan untuk semuanya gitu ya. Tapi yang saya pahami ada hal di mana ditekankan kepada mereka yang yang melayani, karena ini motivasi kepada Timotius yang melayani untuk bertekun. Jadi kalau dibaca lengkap nanti pasal ini, maka akan dipahami bahwa mereka yang memang memberi diri, memberi waktu untuk melayani Tuhan, itu akan ada perbedaan upah, perolehan daripada Tuhan dibanding mereka yang hanya hanya hidup untuk diri sendiri gitu ya. Jadi kalau nanti para sahabat dan juga saudara dilibatkan untuk berbagi reel, semua itu bukan untuk pelayanan ini. Kalau kita lakukan seperti untuk Tuhan, maka kita akan mendapat upahnya gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau berikan pada ya jadinya ini sharing motivasi ya. Bisa memotivasi kita, diperhatikan cara hidup yang sebentar ini supaya sungguh-sungguh pada akhirnya membuat kita bersuka cita dan tidak menyesal di dalam kekekalan gitu ya. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat
Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Setiap langkahku ada di matamu, Kau yang atur berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu.